Iya, kembali kita bahas lebih detail. Di video ini gue pengen bahas lebih detail mengenai cara belajar. Ya, cara belajar yang sangat ditentukan dengan tujuan tujuan dari lu belajar gitu. Jadi buat kalian yang masih dalam posisi kelas 10, kelas 11, mungkin tujuan mayoritasnya adalah tujuan sekolah ya. Tapi buat lu yang di kelas 12, mungkin tujuannya mayoritas adalah UMPTN gitu. Nah, tapi buat sebagian kecil orang, yang ada orang-orang tertentu mungkin tadi adik masih SMP atau awal-awal kelas SMA, mungkin ada yang ikut Olimpiade Fisika. Atau mungkin ada beberapa yang dari kalian yang memang pengen paham gitu. Mungkin dia menganut sekte bahwa kita itu nggak bisa belajar cuman sekedar lulus gitu. Pokoknya kita harus paham. Mungkin ada ya kayak gitu. Dan nggak ada yang salah, tergantung dari tujuan lu apa, input apa, output yang lu harapkan apa, itu akan mempengaruhi inputnya apa. Kenapa? Karena alat ukurnya juga berbeda gitu. Nah, nanti gue coba jelaskan ya kenapa itu berbeda. Pertama, kalau misalnya tujuan lu adalah sekolah, otomatis inputnya mayoritas adalah buku sekolah ya. Buku sekolah. Kenapa buku sekolah? Karena itu yang menjadi acuan dari guru-guru fisika di sekolah gitu kan. Outputnya adalah lulus atau apa namanya, nilai ya, atau ya pokoknya lulus lah. Lulus lulus PTS apa penilaian tengah semester gitu ya, apa sih namanya sekarang, pokoknya itulah. Lulus PTS, bukan perguruan tinggi swasta ya, tapi lulus penilaian tengah semester. Kalau gue dulu namanya mid semester sih, atau misalnya UAS gitu. Alat ukurnya ya tentu menggunakan ini ya gitu kan. Alat ukurnya adalah soal-soal di sekolah gitu, soal-soal dari guru atau sekolah gitu kan. Jadi kalau misalnya lu belajar buat UMPTN tapi tujuan lu adalah lulus ujian di sekolah, ya sebenarnya cukup tidak sinkron ya, karena alat ukurnya berbeda. Tapi yang pengen gue jelasin adalah di UMPTN atau ujian mandiri, kalau misalnya lu bisa lulus di UMPTN, harusnya lu bisa lulus ujian di sekolah. Sepanjang gurunya itu benar, alat ukurnya itu benar gitu. Maksudnya gini, sebenarnya yang membedakan antara sekolah, UMPTN, paham dan olimpiade ini tuh sebenarnya hanya di tingkat kesulitan sebenarnya. Tingkat kesulitan gitu. Tapi pada kenyataannya sebenarnya bukan ini yang menjadi problem utama gitu. Jadi banyak orang-orang yang mengajarkan fisika di sekolah itu dengan sangat jahat lah ya, bisa dibilang. Ada yang dia tinggal masuk ke dalam rumus ya tanpa menjelaskan konsep fisikanya seperti apa, hukum-hukum yang digunakan seperti apa. Dia input masuk ke rumus-rumus singkat ya, kamu bisa cari lagi, lu bisa cari di banyak di internet ringkasan-ringkasan rumus. Outputnya memang lulus gitu, tapi ini tidak cukup untuk bikin lulus di sini gitu, tidak cukup gitu, karena orang yang terbiasa menghafalkan rumus biasanya dia tidak paham tentang fisika itu gitu kan. Jadi ya kalau memang lu pengen apa namanya, tujuan lu pengen masuk UMPTN, lebih relevan kalau lu pakai alat ukur dan input yang dipakai di UMPTN gitu kan. Nah, di kasta yang lebih atas ya, kasta yang lebih atas, ini kan tadi ini kasta yang paling bawah nih ya, yang sekolah gitu kan. Di atasnya sekolah itu ada kasta UMPTN gitu. Nah, di UMPTN pun ya ada banyak juga sebenarnya tipikal soal yang dia langsung terjun di rumus ya. Tapi kalau soalnya di utak atik itu akan sangat
sulit buat lulus gitu. Jadi oke, kita mulai dulu. Inputnya mungkin di buku ya, atau buku belajar lah ya, buku belajar atau bimbel gitu, soal-soal dari bimbel. Outputnya ya lulus. Alat ukurnya ya soal UMPTN itu, ya soal, kalau misalnya SIMAK UI berarti soal SIMAK UI gitu kan. Jadi tipikal soalnya itu berbeda. Ini agak sedikit di atas lah ya, daripada tipikal soalnya sekolah gitu, tingkat kesulitannya gitu ya. Tapi ya tetap ada juga tipikal soal yang dia pakai rumus cepat gitu, tetap ada. Nah, kalau misalnya lu paham dengan benar, lu akan bisa mengcover nomor 2 sama nomor 1 gitu. Jadi, minimal sebenarnya itu kalau misalnya lu pengen belajar fisika ya, fisika yang baik dan benar, memang ini adalah tujuan yang paling akurat, karena lu bisa mengcover nilai lu di sekolah, lu juga bisa mengcover nilai di UMPTN. Karena dengan lu paham, ya lu belajar tuh apa ya, inputnya semua sih sebenarnya. Inputnya semua, nggak penting lu dari bimbel kayak dari materi sekolah kayak ya, pokoknya semuanya bisa dipakai. Hanya semua source-nya ini tuh diseleksi gitu. Jadi diseleksi atau diintegrasi lah. Diintegrasi biar lu lebih paham gitu. Nggak muluk-muluk yang kayak tiba-tiba masuk rumus, terus cara pakainya gimana, cara kerja soalnya gimana gitu. Nah, kalau di sini dia tuh cara belajarnya itu lebih holistik. Jadi lebih luas, mulai dari konsep, bahkan dia bisa mengajarkan mulai dari sejarahnya. Contoh mungkin hukum Newton, dia akan, lu bakal diantar kayak kenapa sih hukum Newton itu awalnya kenapa gitu, terus kenapa bisa dijadiin satu teori hukum Newton gitu kan. Kemudian lu diajarin konsep, kemudian diajari pelan-pelan buat um, melihat realitas gitu. Lu dibawa ke realitas dan terakhir lu akan diajarkan cara pakai rumus sama ngerjain soal gitu. Nah, kalau lu bisa melewati proses ini ya, lu akan bisa mengcover kebutuhan belajar sekolah sama kebutuhan belajar UMPTN gitu. Nah, outputnya ya yang penting paham lah, paham dasarnya. Jadi kayak walaupun soalnya dibolak-balik gimana pun juga lu bakal bisa gitu ngerjain soal gitu kan. Dan alat ukurnya ya semua juga, terserah mau soal UMPTN kayak, mau soal-soal di sekolah kayak, atau soal-soal um, soal-soal tryout atau soal-soal apapun lah pokoknya dia pakai gitu. Terakhir nih, olimpiade. Ini agak berbeda karena buat kebutuhan olimpiade itu tingkat kesulitannya lebih di atas. Jadi kalau gue dulu belajarnya lewat buku sih. Lewat buku, kemudian ada juga lewat bimbel sih, tapi ya bimbel cuma berapa hari doang. Mostly lewat buku, tapi bukunya itu buku luar negeri gitu. Adalah Michael and Faraday, ya, Michael Faraday, kemudian Irodov, ya banyak lah buku-bukunya. Nanti kalau yang mau minta bukunya, coba komen aja di bawah, nanti gue kasih rekomendasi deh. Kemudian outputnya ya pasti ya terserah sih kamu mau apa, mau juara kayak, atau sekedar lolos di tingkat kabupaten, atau mau ke provinsi gitu kan. Nah, kemudian alat ukurnya ya tentu soal-soal olimpiade. Nah, tapi ada beberapa hal nih, masing-masing cara belajar tuh ada kelebihan dan kekurangannya gitu. uh, Tadi gue bilang kalau misalnya lu pakai tujuan belajar buat paham, cara belajarnya yang di nomor 3 ini, di spektrum paham ini, cara belajar yang baik dan benar, lu bisa mengcover nomor 2 sama nomor 1. Tapi pada kenyataannya sebenarnya tuh agak sulit karena lu terjebak nih, apalagi lu kelas 12 ya. Kalau gap year sih mungkin agak lebih bebas ya, tapi kalau kalau lu masih kelas 12, lu akan sangat terbelenggu sama ini nih, sama sistemnya sekolah. Ada yang namanya PR ya kan. Ada PR, kemudian ada tugas harian, kemudian
belum lagi ada kegiatan sekolah yang lain gitu kan. Jadi kadang-kadang ada permasalahan dari segi waktu ya. Buat ini ya, gue tulis ya, ada segi waktu nih. Kadang-kadang dia sangat kurang gitu. Sangat kurang kenapa? Karena buat belajar sampai paham itu butuh waktu yang ya agak lama sih sebenarnya. Walaupun bisa ya, gue dulu bisa sih. Gue dulu belajar di kelas fisika itu dari kelas 1 sampai kelas 3, dan ya menurut gue salah satu yang terbaik di sekolah gue, dan sampai sekarang gue masih paham mengenai materi fisika, masih ingat. Ada yang lupa tapi kalau recall sedikit udah ingat lagi gitu. Memahaminya juga tidak terlalu sulit karena cara belajar gue dulu benar gitu. Jadi core-nya itu ya, core-nya fisika ini betul-betul sangat-sangat tertanam gitu. Sebenarnya ini yang kita harapkan nih, ketika core-nya udah tertanam, mau lu belajar buat UMPTN, mau lu belajar buat sekolah, itu sangat-sangat mudah sebenarnya. Bahkan mungkin bisa jadi ke olimpiade gitu kan. Tapi itu tadi, waktunya kurang gitu. Nah, saran gua, kalau lu misalnya kelas 10, 11, 12, kalau kelas 12 oke lah, mungkin agak sulit ya. Minimal lu belajar tuh sampai sini deh, sampai konsep atau sampai realitas ya, nggak lama kok. Kemudian uh, inputnya itu pakai ini gitu, jadi sebenarnya bisa dikombin gitu kan kalau kadang-kadang kita kalau misalnya buka buku sekolah tuh langsung buka rumus terus masuk ke soal gitu kan. Nah sebenarnya ini bisa aja sih sebenarnya lu berusaha buat lama-lamain dulu di bagian konsepnya, lama-lamain di bagian konsep baru lu masuk ke rumus gitu. Nah kalau misalnya konsepnya udah kuat, ini tuh udah bukan masalah, lu bakal hafal dengan sendirinya gitu. Dan juga masuk ke latihan soal, tapi soal-soal yang digunakan soal-soal sekolah gitu, jangan soal-soal yang UMPTN kalau emang lu tujuannya buat lulus di sekolah. Nah, bisa juga lu kerjain soal-soal UMPTN, tapi jangan lupa buat tetap ngerjain soal ini gitu. Lagian juga mirip-mirip aja sih sebenarnya, cuman tingkat kesulitannya doang yang agak berbeda gitu, lebih lebih expert di soal-soal UMPTN biasanya ya kan. Nah itu dia, kalau misalnya masalah belajarnya itu memang ada apa ya namanya, ada konflik lah ya antara kebutuhan, idealisme sama realitasnya seperti apa gitu. Ya, mungkin ini kembali aja sih ke setiap orang masing-masing maunya seperti apa, belajarnya apakah waktunya banyak atau enggak itu tergantung lah. Kalau waktu lu banyak ya mungkin gue lebih saranin buat pakai nomor 3. Tapi kalau buat sekedar lulus ujian ya udah pakai metode yang nomor ini aja, yang kayak bisa langsung masuk ke rumus, ngerjain soal, ya udah selesai gitu kan. Atau misalnya mau effort dikit ya memang harus meluangkan waktu gitu. Kalau kasarnya sih biasanya buat memahami satu materi full itu seharian sih sebenarnya, seharian atau 2 hari, sehari bahkan mungkin nggak cukup ya, 2 hari lah, 2 hari minimal banget itu. Ya oke, lanjut ke video selanjutnya.